Pernah nggak sih kamu punya ide yang kayaknya keren banget, tapi ya gitu deh, bingung harus mulai dari mana? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas proses kreatif, langkah demi langkah, dengan inspirasi dari penulis hebat, Dee Lestari. Siap-siap ya, cara pandang kamu soal ide mungkin bakal berubah. Kita mulai dari sini, kutipan yang dalam banget. Ini kayak pengingat buat kita semua, kalau setiap ide, setiap pemikiran, sekecil atau seaneh apapun itu, punya potensi yang nggak ada habisnya. Jadi, ide itu nggak punya tanggal kedaluarsa, guys. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Seringkali ada aja gitu yang ngeganjel. Pertanyaan ini langsung nusuk ke inti masalah yang mau kita pecahin bareng-bareng. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, langkah pertama dalam perjalanan ini adalah kita harus benar-benar paham dulu. Sebenarnya ide itu makhluk seperti apa sih? Analogi ini keren banget kan? Menurut Dee Lestari, nggak ada tuh yang namanya ide jelek atau ide yang pantas dibuang. Bahkan ide yang kamu pikir, aduh ini aneh banget atau memalukan, itu semua adalah aset. Jadi, jangan pernah anggap remeh sekecil apapun ide yang muncul di kepala. Dan coba lihat ini, dia nyimpen semuanya. Buku harian zaman SMP, coretan iseng, bahkan cerita-cerita yang dianggap gagal. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan ide lama itu tiba-tiba relevan lagi. Contoh nyatanya novel Rapi Jali. Percaya nggak, bibit ceritanya itu udah ada dari tahun 1993. Bayangin, ide lama yang akhirnya nemuin waktu yang pas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur-jujuran. Setiap kreator, tanpa terkecuali, pasti punya musuh di dalam dirinya sendiri. Dan Dee Lestari punya cara yang cerdas banget buat ngegambarin mereka. Nah, kenalan nih sama dua biang keloknya. Pertama, ada Pak Raden, si kritikus super perfeksionis di dalam kepala kita yang hobinya ngejudge, jelek ini, nggak bakal ada yang suka. Terus yang kedua, ada Pak Ogah, si jagoan menunda yang selalu punya alasan, besok aja lah, lagi ngamut nih. Coba jujur, kamu lebih sering berantem sama yang mana? Dan ini intinya. Seringkali, perang terbesar itu ya terjadinya di kepala kita sendiri. Apalagi buat kaum perfeksionis, suara si Pak Raden ini benar-benar bisa bikin kita stuck, nggak berani ngelakuin apa-apa, apalagi nyelesain sesuatu. Terus, gimana dong cara ngalahin si Pak Raden dan Pak Ogah ini? Gimana caranya biar kita bisa maju? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kamu kira. Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Tujuan utama kita sebagai kreator, itu bukan buat bikin mahakarya yang sempurna dalam sekali coba. Bukan. Tujuan pertama dan utama kita adalah menyelesaikan. Udah, itu aja dulu. Simple banget kan? Ini mantra yang harus kita pegang erat-erat. Kenapa selesai itu penting banget? Karena cuma karya yang udah selesai, yang bisa dinilai, bisa diperbaiki, bisa di-share. Karya yang masih setengah jadi, sebagus apapun konsepnya, ya tetap aja belum jadi karya. Ini bukti nyatanya. Karya-karya yang kita kenal sekarang dulunya cuma file-file di laptop yang belum rampung, mungkin berantakan, dan jauh dari kata sempurna. Proses ini tuh nyata dan dialami semua orang, bahkan sama mereka yang kita anggap udah di puncak karirnya. Oke, strateginya udah dapat. Fokus pada kata selesai. Sekarang, apa bahan bakar yang kita butuhin biar mesin kreatif kita ini bisa jalan terus, nggak mogok di tengah jalan? Jawabannya adalah jam terbang. Konsep ini penting banget. Keahlian itu nggak datang tiba-tiba. Dia dibangun dari latihan terus-menerus, dari banyaknya karya yang kita hasilkan, termasuk ya karya-karya yang gagal. Anggap aja kreativitas itu kayak otot. Makin sering dilatih, makin kuat. Metafora ini indah banget. Maksudnya, proses berkarya itu kayak siklus pernafasan. Kita nggak bisa terus-terusan menghembuskan napas atau berkarya kalau kita nggak pernah menarik napas, alias menyerap inspirasi. Keduanya harus seimbang. Kita butuh asupan biar bisa menghasilkan sesuatu. Setelah kita tahu bagaimana cara berkarya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, yang lebih fundamental. Mengapa kita melakukan semua ini? Dee Lestari sampai pada sebuah kesadaran bahwa perannya yang paling hakiki bukanlah sebagai penulis bestseller, tapi sebagai pencerita. Dia memposisikan dirinya sebagai sebuah medium, sebuah saluran, tempat ide-ide dari alam semesta ini mengalir melewatinya. Nah, begitu cara pandangnya geser ke sini, fokusnya langsung berubah. Ini bukan lagi tentang pencapaian pribadi atau ego, tapi tentang pelayanan pada ide itu sendiri. Dengan begini, proses berkarya jadi terasa lebih ringan, lebih tulus, dan pastinya jauh lebih bermakna. Oke, sebagai penutup, semua perjalanan ini bisa kita rangkum jadi 3 panggilan untuk berani. 3 mantra pamungkas buat kamu yang mau mulai berkarya. Yang pertama dan mungkin yang paling berat, berani memulai. Lawan itu bisikan si Pak Raden, singkirkan ketakutanmu sama halaman kosong. Pokoknya mulai aja dulu, titik. Yang kedua, berani gagal. Ingat ya, gagal itu bukan akhir dari segalanya.
Gagal itu cuma bagian dari proses latihan, bagian dari nambahin jam terbang kamu. Setiap kegagalan itu adalah ongkos belajar yang sangat berharga. Nah, yang terakhir nih mungkin terdengar aneh. Berani menghadapi kesuksesan. Loh kok? Iya, karena sukses itu juga ujian. Tiba-tiba ada tekanan buat mengulang kesuksesan yang sama. Keberaniannya di sini adalah untuk tetap sadar bahwa setiap karya adalah perjalanan yang baru. Jadi, idenya udah ada di kepala kamu. Panduannya udah kita bedah bareng-bareng. Sekarang, pertanyaan terakhirnya cuma satu, dan ini buat kamu. Cerita apa yang akan kamu beranikan diri untuk sampaikan ke dunia? Jangan biarkan dia cuma jadi potensi, wujudkan.